Kalau wau kula didhawuhi Mbah Yai niki banyak jamaah yang ingin beat. Nggih. Dadi jenengan khusus yang berbeat tolong walau biluk matin, walaupun sampean iki ana tuya sak ceglokan sampean siapno. Sing dereng nanti beat dan sekarang ikut beat. Tapi tak jelasno apa sih beat secara hakikat iki. Jenengan nyambung nih tali nih roh pada Allah itu wasilah sing cokcer sing tak maksud. Wis boten muter-muter nang makhluk. Langsung ini wajah tuaj hiya. Jadi yang dimaksud baiat di sini adalah menyambungkan tali ruh terhadap urip yang ada di dalam diri jenengan. Caranya nanti lesan sampai ngucap asyhadu, hati Anda harus ada dzikir rasa. Prakteknya apa? Asyhadu, saya bersaksi, hati jenengan harus ada rasa iman bahwasanya ya urip iku sing nyambungke. Itulah yang dimaksud illallah. Bukan saya makhluk. Bukan. Lalu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad iku makhluk. Jenengan iki iso beat sebab Rasulullah diperintahkan Allah. Jadi utusannya Allah jenengan iki secara dohir sebagai makhluk. Sebab Anda tidak akan bisa beat, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk kalau tidak dirasulkan Allah, kalau tidak diperintah Allah, kalau tidak digerakkan Allah. Lah Allah maksudnya urip ning awak sampean. Inilah bersaksi yang benar. Yang menyaksikan tahu siapa yang disak. Nah, ini proses syahadata ini. Nanti akan masuk dengan sendirinya Allah membimbing langsung jenengan syahadat tunggal, syahadat ahad. Manakala Anda sudah dijatuhkan Allah di dalam nyatane wujud Allah batin, ngeloberi wujud nyatane Allah dohir. Akhirnya sudah tidak ada sebutan Allah, tidak ada sebutan Muhammad. Nikulah sebetulnya yang dimaksud pengertian wukuf kolbi. Tapi gak dijelas no. Bon. Pertama, yang kedua nanti setelah iki disambungkan Allah, otomatis hati sampean gampang klik, gampang eling nang Allah ketika saat beraktivitas apapun. Dengan catatan jenengan ini nanti mengikuti petunjuk-petunjuk zikir yang nanti kami sampaikan setelah beat. Pun paham nggih? Mungkin tanya jawab setelah beat mawon. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummadina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis ij'alhum ya Allah min ahli syuhudika wa dzikrika wa ma'rifatika ila maqamil jam'i qabla mautihim. Lahumul Fatihah.
Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ila yanta maksudi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah, yang wajib kupuja, yang wajib kupuji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud makhluk. Diri saya dan seluruh makhluk segenap alam menjadi utusan Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun tuyane tuya sampean unjuk piyambak. Ada dua hal yang harus jenengan jaga, jenengan lakoni, jenengan lakukan dengan semampu jenengan masing-masing. Yang dua hal ini dalam rangka bebersih diri dari ruhaniyah sangka syirik, bebersih diri dari jasmaniyah sangka laku-laku maksiat, dalam rangka bertemu Allah. Saya ulang, dua hal ini dalam rangka memfanakan diri selain Allah dan mengisbatkan wujudnya Allah, dan atau tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat, atau tinggalkan lalai pada Allah untuk menuju selalu ingat pada Allah, atau tinggalkan cinta rohaniyah pada selain Allah untuk menuju cinta yang sejati, yaitu cinta hanya pada Allah. Dua hal ini fungsinya di situ. Apa dua hal? Pertama, ruhaniyah. Kedua, jasmaniyah. Ini sampai lakukan sampai akhir hayat jenengan. Pun kula jelasno satu persatu. Hal pertama ruhaniyah. Kita harus berbersih diri manakala di dalam ruhaniyah itu ada kotor, ada hijabnya hati pada Allah. Itu yang kusebut syirik. Inilah syirik khafi yang tidak pernah dijelaskan ketika saat kita di makom am. Di makom syariat kita itu dikenalkan syirik jali,
Sementara syirik khafi itu akan dikenalkan ketika sudah masuk ke hakikat makrifat, baru ketemu. Contoh pun di syirik khafi. Jenengan ngaji niki asale gak paham tentang Allah. Terus paham. Iku menandakan hidayah. Terus ati sampean di penyono bahwasanya yang kasih petunjuk hidayah iku klason, iku jenengan syirik. Paham? Jenengan dijabarkan wasilah atau sirot atau torikoh untuk bisa sampai pada Allah. Jikalau jenengan duweni penyono, mempunyai keimanan yang memberikan petunjuk ini adalah klason makhluk, maka hati jenengan iku kesebut syirik. Jikalau ini jenengan biarkan, mesti jatuhnya hati sampean dalam hal memuji nah makhluk. Ini bahayanya. Kita nggak dikenalkan Pak waktu kita ada di syariah. Jujur mawon, aku gak ngomong orang lain, ngomong diri saya sendiri. Justru di situ kongon ngaku-ngaku. Loh, gak salah, iki memang kelasé. Cuman jangan terus ada di sini, naiklah kelasmu. Makanya terus Gus Dur nek ngajajo ilmu syariat bloko, lah ngoten to. Tapi syiire gak diterusno. Maksudnya adalah ngajio kuwi ilmu tasawuf, ngajio ilmu tauhid, ngajio kuwi ilmu hakikat. Dengan begitu ruhaniyahmu akan paham mana sih yang disebut ilah, hukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Orang syariat, orang Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau tidak, kita tidak masuk di kelas itu. Hatta zurtumul makobir, Pak, sampai mati pun ruhaniyah kita kegawan syirik khafi datang Allah. Apa akibatnya kalau kita menghadap Allah terus ada syirik? Sampean tahu sendiri. Ngaji sampean kitabe tumpuk-tumpuk lemari ini ya. Apalagi nek Ramadan ngebeki kitab kilatan. Kula dhisik niku nek kilatan sering nangone bahanan. Bahanan kewagian. Oh kuwi Ramadan ben kitabe akeh. Lho akeh tenan, Pak. Nggih. Bahkan ini 5 tahun saya ajarkan di ponpes saya. 5 tahun. Mulai tahun 95 sampai tahun 2000. Cara ilmu alate Alfiya Ibnu Malik selesai, mancik Jawahirul Maknun, di stop Gusti Allah. Stop, ganti persneleng. Ajarno tauhid. Wis Pak, ndredeg ning ati. Iki kok piye masyarakat iki kok. Nek aku wis bahas tauhid. Sudah Pak, ada bayangan-bayangan resiko nih, konsekuensi nih, udah Pak. Akhirnya apa yang terjadi, terjadilah. Ya terjadi. Sampai diproses Allah, saya dihukum 3 tahun di penjara. Tak lakoni. Rapopo. Sampai diri ini ditidurkan hampir 1 tahun, tak lakoni. Rapopo. Akhirnya oleh-olehi sampai detik ini ketika kami diperintahkan bahas tentang tauhid, khusus wong Jawa gampang mudeng, gampang diterima. Tapi jangan dikira banyak yang mencemooh. Karena resikonya sudah Allah kasih tahu, Muhammad,
janganlah kau sempit dadamu ketika kau mendengarkan apa balasan umatmu yang tidak suka pada ajaranmu. Buka dalam surat Al-Hijr ayat 87, 88, 89 97, 98 sampai 99 terakhir ayat. Rasulullah Muhammad, jangan sempit dadamu, sumpek gitu Pak, karena umat menolak. Contohnya wis ada Nabi Yunus, ya dah. Ketika kaumnya Nabi Yunus menolak, Nabi Yunus atine medongkol sambil meninggalkan kaum. Ya Allah, hancurkan saja kaum itu yang menolak. Ya tetap dihancur no. Tapi Nabi Yunus justru malah dikongkon, justru malah menghadapi masalah, yaitu diuntal ikan nun. La ilaha illa anta. Akhirnya wiritane lak ngoten toh nek cara syariat. Subhanaka inni kuntu minadz. Padahal maksudnya gak kuno. Nabi Yunus diuntal iwak iku dikongkon kholwat maneh. Karena kemakrifatane Nabi Yunus belum maksimal, akhirnya mengatakan merasa dirinya dolim. Wujudin di dolim, bukti ini kita mengimani yen klason iku sing memberikan fatwa atau makola atau menerangkan atau memberikan petunjuk, ini berarti kita dolim, kita syirik Pak. Saya pribadi juga begitu. Jikalau dalam hatiku yang muncul rasa iki makhluk klason yang bisa memberikan petunjuk lewat ilmu ini, berarti saya syirik double. Ini Pak, bagi saya ngreksone luwih abot nek dibanding jenengan daripada jenengan. Abot. Makanya masayih iku wis gak polah-polah. Ini contoh kecil aja. Belum lagi terhadap yang lain. Ibu nyun sewu atau bapak ati medongkol gara-gara ibuke bapake iku gak cocok. Bapake 1 bulan hanya memberikan nafkah zahir itu 300.000, gak cocok medongkol. Bojo cap taek ngene. Zaman koyok ngene kok 300.000 mestinya 3 juta. Medongkol Bu. Itu gara-gara jenengan imannya pada makhluk yang memberi. Coba sedikit aja sampean trapno fak butuh niku. Mboten saged jenengan muring-muring. Medongkol mboten saged. Makanya Kanjeng Nabi ketika saat umatnya itu salah satu umat termasuk kaum Thaif penolak, diingatkan oleh Allah, Muhammad, jangan sempit dadamu. Oleh sebab itu fasabbih, bersihkan makhluk yang ada di dadamu berupa kaum itu. Artinya apa Pak? Mereka yang menerima, mereka yang menolak, sebab semua digerakno Gusti. Ini kalau sudah sampai wujud nyatane Allah dohir, mesti seperti itu, aman. Makanya mengapa di antara beberapa rasul yang diizini oleh Allah untuk dilewati syafaat oleh Allah, yaitu hanya Muhammad ibnu Abdil saja. Itu persoalannya ada di situ. Mana diterangkan siapa rasul yang bahasane syariat yang bisa nyafaati umat? Nggak ada kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi
Makanya mengapa Rasulullah itu statusnya sallallahu alaihi wasallam, bukan alaihi salam. Ada di situ. Itu kita dapatnya keterangan di syariat. Padahal sejatine cara hakikate sing duweni syafaat iku cuman Allah. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk, hanya dilewati, hanya dititipi Allah syafaat untuk umat. Ini diterangkan Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 56. Betul? Oh, ayat 44. Oke, di cross check. Kul lillahi syafa'atu jami'an. Kul, katakan Muhammad. Jadi Rasulullah Muhammad yang diperintahkan Allah untuk berkata. Berkata terhadap siapa? Jenengan kali kula semua sebagai umat. Rupane perkataan lillahi iku tetep kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan semuanya. Rasulullah mengatakan umpama dijabarno, wahai umatku, sesungguhnya syafaat semua pertolongan itu hanya milik Allah, bukan milikku. Aku cuman, ini bahasa yang sederhana. Aku cuman, ini Rasulullah, aku cuman sebagai lintasan aja Allah berikan padamu, bukan aku yang bisa memberikan syafaat, bukan. Lah kok sekarang ada katanya ngaku-ngaku nasab duriyahnya iso mensyafaati. Wong Rasulullah sendiri berkata seperti itu, kok duriyahnya iku berani-berani mengatakan itu, kok lincipe cucu ngapunten nggih. Kita Pak yang tidak mengenal tauhid, hakikat makrifat mesti katut. Apalagi betul-betul duriyah Rasul, mesti katut sampean. Akhirnya segala hal sing diminta mesti sampean kasihkan. Sebab jenengan diancam kalau tidak nganut gak oleh sapangat syafaat. Nah ngoten. Sampak-sampak istri jenengan diminta mesti sampean kasihkan. Naudzubillahi min dzalik. Cetha nggih? Ngapunten Kang Kathah, ini ilmu penjabaran supaya jenengan tahu kedudukan. Tidak jauh dengan air ini Pak. Muhammad air, makhluk toh? Air makhluk bukan? Oke, ini kalau nggak ada syafaatnya Allah nggak bisa menghilangkan haus. Gula tidak akan bisa mengeluarkan rasa manis. Jamu nggak akan bisa mengeluarkan rasa pahit. Jenengan tidak akan bisa melihat, mendengar, berucap, bernafas, berjalan, nggak akan kalau tidak dapat syafaat Allah. Syafaat itu pertolongan. Oleh karena innallaha bikulli syai'im muhit, Allah melimputi atas segala hal apapun, maka seakan-akan air ini bisa menghilangkan rasa haus, padahal yang menghilangkan itu cuman Allah. Jenengan iki secara tauhid dikon beriman terhadap hidupnya, jangan makhluknya, ngoten lho Pak. Jelas nggih? Sehingga dalam satu hari satu malam jenengan iki dikasih Allah kesempatan 24 jam, dibagi dua waktu itu, ibadah murni atau tidak murni. Tolong temuilah Allah di situ dengan cara itu tadi yang sudah aku jelaskan. Pegang teguh tali Allah itu, yaitu dzikir. Pun satu. Inilah cara Anda suluk bisa wusul di sini. Sebab
Allah sudah memberikan penjelasan tentang barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka pertama falyamal amalan solihan. Hatimu selalu menyembah. Urusan jasad jenengan iki dihadapkan Allah, aktivitas ibadah murni atau tidak murni terserah. Niki Pak yang harus panjenengan pegang. Sebab kata Rasul, teladanku iku limang kana yarjullaha, hati yang ada keinginan bertemu Allah. Caranya gitu. Yang kedua syaratnya, niki dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika Anda menghadapi aktivitas loro tadi, murni dan tidak murni, ojo muncul selain Allah hatimu. Intine ojo, janganlah dalam hatimu merasa dirimu yang melakukan. Ngoten lho. Wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Jangan pernah kau menyekutukan sesuatu dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika saat jenengan beribadah tadi. Ringkese hati jenengan jangan sampai ngaku hambane yang melakukan. Sapa sing nyolong pencetku? Kae lho, Cak Dul. Aku ro tak lihat dari jendela. Nah, sampean kudu iso ndelok jerone Cak Dul. Hati-hati nggih. Niki gak gampang. Ya ta? Mboten mudah. Seperti kita membalikkan tangan, sulit. Tapi ingat, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Sesulit apapun persoalan itu akan jadi mudah tatkala sering jenengan lakukan. Sering jenengan lakukan. Laksana gini. Umpama saya itu melihat orang muntir, iku kok gampang sih rek. Padahal saya tidak bisa muntir. Langsung aja jajal. Tak starter, iki piye ya persnelange carane. Wong gak ngerti ya, Pak. Saya awur, Pak. Keliru mundur. Atret. Ya toh, wong gak ngerti. Padahal di belakang mobilku tembok setengah meter. Jarine digas, tak gas Pak, yo nyunsep. Angel nggih? Belajarlah muntir. Baru setiap hari jenengan muntir di lapangan, lanyah, akhirnya di medan, jalan kecil, udah lama-lama jenengan lihe, laksana seperti itu. Dzikir iki laksana tali atau kendaraan wasilah sampai tumpai untuk menuju datang Allah. Pun itu pertama. Yang kedua tentang jasmani. Jasmani ini ada dino pacek loh Pak ya. Dino lahir pacek atau orang Jawa mengatakan weton. Dino kelahir berarti hari sama pasaran. Kalau dihitung bulan, hari 35 hari itu mesti ketemu weton satu. Minimal puasalah dengan niat sampai iki mertobat nang Allah. Sama puasanya seperti Ramadan. Kalau ikut apit silakan apit. Kalau apit itu 1 hari sebelum weton ditambah 1 weton dan sesudah weton 1 hari ini apit. Terus ada yang jawab, Kang, aku jok maneh poso 3 dino, sedino gak kuat. Masalahnya 1 jam nek wetengku gak mangan iku krucuk. Ya wis ora usah poso. Poso ngene ae, ojo mangane gak luwe, ojo ngombene gak ngelak, ojo turune gak ngantuk,
satu sisi yang terpenting, wabtaghi fima atakallah darul akhirah, bangunan rohaniahmu datang Allah. Wis. Mentok nggih? Wis. Tentang jasmani, tolong kalau mampu janganlah jasad Anda mulai hari ini kemasukan makanan dan minuman yang diharamkan. Jangan. Karena kita kontak membersihkan rohani sebagai isi, jasad sebagai jasad wadah, biar antara wadah dengan isi sama-sama fitrah suci. Seperti jenengan lahir. Ada di sini di Kediri anak bayi lahir iku sualan? Ada enggak Pak, Bu? Ada. Oh mboten. Itu menunjukkan bersih jasad gak ngaku-ngaku. Rohaniah juga begitu. Dohir batin. Yang terakhir, kalau mampu, kalau nggak mampu gak usah. Khusus bapak-bapak. Kalau ibu pasti nggak bisa. Apa? Setiap hari jagalah hadas kecil dan hadas besar. Kalau ibu kan ada waktu keringanan, lampu merah kan nggak bisa. Nah, bapak iki berarti ibu kalau di luar waktu lampu merah boleh jalankan. Kang wong kula niki ngentutan nih misalnya dos pundi pokoknya gak sak menit gak ngentut gak enak kula niki. Tadi kan saya berkata tolong jangan, ini nggak ada paksaan, nek mampu monggo, nek gak ya orang, sebab inilah maksudnya birriyadoti, tentang jasmani, wal azkar dzikir tentang rohani. Plek pun melampah. Urusan kapan ketemu nih datang Allah, di aktivitas apa dan berapa detik berapa menit, ini urusan Allah. Cukup bagi kita birriyadoti wal azkar. Riyadah prihatin secara jasmani tadi, wal azkar adalah rohaniyah menjaga tali Allah kelawan dzikir. Tanda kalau itu dikatakan bertemu Allah detik-detik. Pertama, amal arif, anapun sing disebut wong sing makrifat, wong sing ihsan nggih? Ihsan makrifat sama. Wong sing sudah gayuh dan ketemu makom ihsan atau makom makrifat, dia iku la yarauna li anfusihim syai'an. Hatinya tidak akan melihat makhluk yang berperan. Ini proses. Terus bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Beliau hatinya bersaksi melihat yang berperan adalah Allah. Iku maksudnya dawuh bukan arif makhluk niku. Arif makhluk niku sampun tiada. Kalau arif makhluk iku belum tiada, akhirnya ini kalau proses makrifat yang paling rendah, kita merasa selalu dilihat Allah. Berarti ada yang melihat, ada yang ada dua pelaku. Kita bersaksi dan Allah yang kita saksikan. Ini berarti ada dua laku, makanya disebut syahadata, ini ada di situ. Dan ini prosesnya yang disebut amal arif, maksud di sini adalah yang memandang, yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Itulah maksudnya dalam hati jenengan muncul aku Allah, bukan aku makhluk. Makhluknya kan sudah tiada. Inilah yang dimaksud jenengan makrifat pada nyata wujud.
batine Allah. Sak jangkah nanti akan digiring Allah ke makom jam'i, yaitu makom nyatala wujud dohiri Allah. Akhirnya ainul basyirah jenengan dengan ainul basyariyah bisa memandang wujudnya Allah, tapi bukan Anda yang memandang. Andanya wis gak ada. Dulu Pak keterangan iki didelikno, disimpen rawapet, dilebokno kotak, kotake dikunci, dilebokno lemari, lemari ini dikunci, ditinggal metu omahe dikunci. Bayuh dulu. Karena apa? Namanya intan mutiara itu tidak sama dengan bata. Kalau bata diletakkan di luar, dijejer-jejer pinggir embong. Regone bata dengan regone inten sak gegem. Inten sak gegem, bata sak krek. Luwih mahal intan. Didelikno Pak. Apa sebab dia nggak mau untuk memberikan pada lain? Sekarang saya bicara, kalau sekarang kok tidak jenengan kasihkan pada orang lain, berarti Anda tetanda meleki. Mana dawuhku anfusakum wa ahlikum naro. Nek dulu, nah, kula maklumi. Kalau sekarang jenengan gegem rapet dilebokno kesak dijahit, jangankan orang lain, istri anak tidak boleh tahu. Yaiku potongan raimu sing bakhil, yaiku ora seneng nek wong itu mendapatkan intan. Wis ngeten iki kadang-kadang ono sing gak seneng Pak. Cocot muson nek ngomong kula tanggapi nyantai mawon, ora apa-apa. Bapak Ibu, tandane iku tadi yang kedua, hati jenengan sudah tidak ada pengakuan sama sekali. Makhluk gak ada. Umpama ana tangga sampean nyolong poh, pandangan hati sampean iku hanya mandang hidup. Pandang dohir, mata dohir sampean mandang wujud Allah dohir. Wis engko cek diterusno Allah dhewe engko sing dohir. Mana sampean bisa marah? Lah wong kabeh iku wae Gusti Allah. Mana Allah dikatakan mencuri? Lah kalau gitu kan Gusti Allah mencuri. Lah ngono toh? Loh, iku lho wae Gusti Allah. Apa mungkin miliknya sendiri diambil sendiri dikatakan mencuri? Kita aja yang punya penyono akibat ngaku-ngaku tadi. Wis ta Pak. Jenengan iki napa kok digiring ono kene dalam zona ini supaya ati sampean niku gak kepanasan. Ati panas iku Pak sebab jenengan iki sik mandang sak liyane Allah iku wujud. Akibatnya kita itu mesti ngaku. Pak, Bu, ngomong gampang Pak. Ya. Praktek iku akan jadi gampang nek jenengan terus tidak ada waktu kecuali untuk berlatih, baru mudah. Makanya disindir makalah ini tadi, jangan kau sembrono nunggu waktu longgar kau butuh, jangan. Waktu sibuk pun harus butuh. Berikutnya tanda kalau jenengan sudah ihsan makrifat, tatmainnul qulub, hati jenengan terasa damai, terasa ayem, gak mudah kena kebiarin dunya sing isine dunya macam dua,
kobdi basti, penak gak penak, iki gak akan mempengaruhi. Umpama jenengan sugiyo notok langit, gak akan goyah hati sampean. Sugih kuwi mau tidak akan menghalangi ruhaniyah sampean iku ke ahad, gak bisa. Melarato ya apa jenengan tidak akan menghalangi ruhaniyah sampean datang Allah. Sebab kaifa yutasawwaru, apa mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi sesuatu sementara selain Allah itu tidak ada. Oke, kita masuk sesi tanya jawab.